Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, para perempuan yang mencintai tanah air menandai awal mula perjuangan mereka di Indonesia dengan menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta. 25 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menyatakan 22 Desember sebagai Hari Ibu Nasional. Ketika 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu Nasional, kita tidak mengabaikan sosok kuat yang bersinar dalam pribadi seorang ibu. Pada dirinya, ibu menjadi penanda bahwa ia adalah perempuan yang memiliki daya cinta yang mendalam bagi tanah airnya, perempuan yang daya juang yang besar dalam perjuangannya, perempuan yang memiliki hasrat untuk berdaya cipta dan karya melampaui batasnya, perempuan yang mencatat sejarah penting dalam kehidupan manusia, perempuan yang menguasai area hidup penuh tantangan dalam keahliannya, yang menolak hakikat yang menibaskan dirinya sekadar sebagai hiasan, sebagai yang diwani ditata atau yang bisa diatur atau yang lemah. Syukur dan pujian kepada Allah yang menjadikan engkau, ya Ibu, sebagai citra Allah yang sejati, utuh, bermartabat, dan mulia. Engkau hadir dengan warnamu yang indah, ya kekasih hati kami, sebagai ibu, istri, nenek, saudara perempuan, sobat, rekan perjalanan, dan rekan pelayanan bagi kami semua. Terima kasih untuk kehadiranmu yang membawa makna dalam hidup kami. Kami memberikan bunga sebagai tanda kasih kami kepada para ibu. Penyalahan lilin Advent keempat. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan di dunia dijadikannya oleh, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Petugas penyalahan lilin.
Iya, nyanyian lilin. Ucapan pembukaan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat beribadah di hari ini, membawa kita dalam perenungan minggu keempat Advent, sekaligus mengingat rayakan kehadiran perempuan sebagai ibu, saudara, sobat, dan pelayan Tuhan di hari Ibu yang diperingati pada hari Selasa 22 Desember mendatang. Tema ibadah hari ini adalah doa dan nyanyian hidup. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada Minggu pagi hari ini dilayani oleh pendeta Ibu Pendeta Merlin Restok STH dari GPIB Pilar Asih. Ajakan beribadah. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Allah. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 130. Bersoraklah hai umatnya.
tiup suling tabula ganda, sambut Raja damai pemenang. Soraklah hai umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemarut. Kau datang juru selamat dengan sejahtera, penuh kesambut aman dan hatiku cerah. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, di hari Minggu Advent keempat ini, Engkau hadir sebagai Sang Damai. Kami mengingat dan mendoakan para perempuan yang kehilangan kedamaian karena tekanan dari keluarga atau dari masyarakat. Mereka rindu dipanggil ibu, tetapi kami bersikap tidak adil dan memojokkan mereka. Sebagaimana seorang perempuan yang tidak akan melupakan bayinya dan yang menyayangi anak dari kandungannya, terima kasih ya Allah yang tidak pernah melupakan kami. Engkau melindungi kami dalam rengkuhan-Mu. Maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini bahwa Tuhan Allah Maha Pengasih, bagaikan ibu yang mengasihi dan menggendong kami dalam welas asih yang tak terhingga. kami mengingat dan mendoakan para istri dan suami dalam rumah tangga Kristiani yang mereka tepaki, termasuk anak-anak yang bergumul karena relasi orang tuanya yang tidak harmonis. Sebagaimana penulis Alkitab Ulangan memberi kesaksian bahwa Engkau laksana induk Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarang
melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Demikianlah kami bersyukur karena Engkau, ya Tuhan, yang telah menuntun dan melindungi kami. Maka dalam iman kepada Kristus kami percaya bahwa Tuhan Allah Maha Pelindung, sebagai induk yang melindungi, merawat, dan menuntun hidup keluarga-keluarga Kristen menuju sikap saling memberkati, saling membahagiakan, saling melindungi, saling melayani, dan saling menyempurnakan diri di dalam kesetiaan dan kebaikan. Kami mengingat dan mendoakan keluarga-keluarga yang bertumpu pada kebaikan Allah, terlebih khusus dalam masa pandemi yang menimbulkan duka cita, kekhawatiran, kesepian, bahkan putus asa bagi para orang tua lanjut usia dan anak-anak yang merindukan sentuhan kasih dan persekutuan. Sebagaimana Engkau berkata bahwa seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini bahwa Tuhan Allah Maha Rahimi, bagaikan ibu yang menghibur, menguatkan, dan memulihkan anak-anaknya yang terluka. Kiranya kami dianugerahi dengan roh sukacita, kepercayaan, dan keberanian untuk bangkit dari keterpurukan, bahwa Allah memuliakan kehidupan. kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang mengalami penindasan, bagi sesama yang menderita akibat tindak kekerasan dan kejahatan yang menghilangkan nyawa manusia, bagi mereka yang dijauhkan dari persekutuan karena kekerasan hati kita, akibat pemikiran kita yang eksklusif dan yang mementingkan diri sendiri. Sebagaimana Paulus bersaksi bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini bahwa Tuhan Allah Sang Pengampun, seperti ibu yang dikasihnya tak terhingga sepanjang masa, Engkau mengajari kami bagaimana mencintai dengan tulus. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk merangkul yang berbeda dengan kami, menjadi pelaku dan pekerja perdamaian, menghibur mereka yang terluka, dan bergerak mereka yang jauhkan dari Kristus yang tiada batas itu. Batasnya. Kita menyanyi Kidung Jemaat 85, baik yang 4 dan 6, kusong-song bagaimana? Terhapus oleh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, di minggu pagi yang kudus ini, ketika kami bersekutu memuji memuliakan nama-Mu, di dalamnya kami memperingati Hari Ibu. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberkati para ibu dalam kehidupannya. Terutama ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah meneguhkan langkah kami selaku orang percaya, bahkan sebagai ibu di dalam kehidupan ini. Sehingga firman-Mu menuntun kami menjadi pelaku firman dalam hidup dari hari lepas hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Jemaat yang kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 1 Tawari 16 ayat 7 hingga ayat 13. 1 Tawari 16 ayat 7 hingga ayat 13 yang menyatakan, kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kalinya menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nyanyian pujian itu juga adalah doa. Mengingat bahwa perbuatan Tuhan ajaib dan luar biasa dalam hidup kita selaku orang percaya. Nah, di dalam pujian itu juga ada kuasa. Maka patut gubahan-gubahan yang diubah ketika orang membuat pujian itu harus merupakan pujian untuk Tuhan. Tidak sekedar membuat pujian semata. Namun
ada juga puji-pujian berdasarkan pengalaman-pengalaman daripada sang penyair yang menuliskan pujian itu. Seperti Amazing Grace yang ditulis oleh John Newton dan merupakan nyanyian dalam Kidung Jemaat nomor 40. Itu. Sangat besar anugerah. Itu adalah berdasarkan pengalaman imannya sehingga dia mengubah demikian pujian itu, sehingga pujian itu menjadi begitu luar biasa yang menguatkan banyak orang itu dalam pergumulan mereka, sama dengan pujian It's Well itu. Ada juga di Gita Bakti, saya lupa nomornya, ada diubah juga di dalam Gita Bakti. Pujian itu berdasarkan pengalaman daripada sang penyair ketika istri dan anaknya yang tenggelam bersama kapal yang mereka tumpangi. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian ketika pujian dinaikkan oleh Daud, di mana bersama dengan para imam yang bertugas sebagai orang-orang yang akan menyampaikan pujian, yaitu Asaf dan sepuaknya atau keluarganya, mereka adalah para penyanyi yang ditugaskan untuk menaikkan puji-pujian. Nyanyian yang mereka naikkan adalah syukur, pujian, memuliakan Tuhan atas kebesaran anugerah Tuhan, atas kebesaran kasih karunia Tuhan, memberkati mereka sehingga mereka dapat menghantar tabut Allah. Itu. Jadi ketika tabut Allah itu bisa ditempatkan di Yerusalem, maka mereka bersyukur, memuji memuliakan nama Tuhan karena itu bisa berjalan dengan lancar dan dengan baik. Nah, ibu bapak saudara kekasih, tabut Allah itu merupakan simbol kehadiran Allah yang menyertai umat pada saat itu. Sehingga ketika dia ada di antara mereka, mereka memuji memuliakan namamu. Kenapa mereka memuji memuliakan namanya? Karena mereka percaya kehadiran Allah sudah ada di antara kehidupan mereka. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, sama dengan kita. Kita akan melaksanakan ibadah syukur ketika kita lepas dari berbagai persoalan atau kita mendapatkan jawaban doa kita, maka kita akan menaikkan syukur. Nah, itulah sama yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel pada saat itu di bawah kepemimpinan Raja Daud. Mereka memuji memuliakan nama Tuhan. Makanya ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyanyi di luar sana, dengan kita menyanyi memuji Tuhan di dalam persekutuan umat itu berbeda. Kalau di luar sana saja kita supaya dipuji orang kan, kita supaya ditepuki orang itu, supaya kita dilihat orang itu, maka kita pasti mempersembahkan yang terbaik kan. Nah, sama dengan di gereja, ketika kita memuji memuliakan Tuhan, bersyukur dalam setiap persekutuan ibadah, berikan juga yang terbaik. Dan ketika di dalam memuji memuliakan Tuhan, jangan kita mau supaya orang puji kita karena suara kita bagus, karena kita menyanyinya dengan luar biasa. Tapi pujian yang kita naikkan di dalam persekutuan umat itu supaya nama Tuhan dipuji dimuliakan. Ketika kita memuji memuliakan Tuhan, orang melihat bahwa luar biasa pujian ini untuk Tuhan, sehingga orang akan bersyukur betapa Tuhan itu baik. Ungkapan pujian yang kita naikkan itu untuk memuji memuliakan Tuhan. Itu bukan sekalipun kita tahu suara kita bagus, tapi dalam pujian yang kita naikkan orang akan terharu, orang akan dikuatkan. Itu.
Orang akan merasakan luar biasanya itu pujian ini. Kenapa? Karena pujian ini memberikan kekuatan yang sangat dahsyat, sehingga kita memperoleh kekuatan ketika kita mendengar pujian kepada Tuhan. Sama Bapak Ibu, kalau kita memuji Tuhan, jangan aduh suara saya jelek. Itu sebenarnya bagaimana orang menyanyikan pujian itu kepada Tuhan, sehingga orang akan terbangkitkan dengan pujian yang dinaikkan. Sekalipun suara kita pas-pasan, tapi ketika kita mau memuji memuliakan Tuhan dengan sungguh keluar dari hati yang dalam, maka pujian yang keluar itu akan menjadi berkat. Sekalipun dinyanyikan oleh orang yang suaranya sederhana. Saya nggak mau bilang jelek ya, sederhana. Seperti apa? Amazing Grace, ajaib benar anugerahmu. Kalau nyanyinya ajaib benar itu ngajak bobo-bobo, yang itu langsung bobo. Makanya sering yang terjadi di gereja adalah orang terkantuk-kantuk begini-begini, yang nyanyi kapan selesainya, tarik nafas dalam-dalam, aduh cepat sudah selesai menyanyi. Sekalipun suara kita pas-pasan, tapi kalau kita menaikkannya dengan sungguh, itu dengan baik, pujian itu akan menjadi berkat. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Nggak usah sampai ada vibranya atau apa kayak gitu juga enggak. Tapi ketika dia menyanyi dengan lafal kata-kata yang yang jelas ya. Jangan juga sampai lafalnya nggak jelas. Ajaib benar anugerahmu. Ini dia nyanyi atau lagi kumur-kumur? Tapi ajaib benar kalau lafalnya jelas, ibu bapak saudara kekasih, sekalipun saya bilang tadi kita rasa saya nyanyinya nggak biasa-biasa aja, tapi lafalnya jelas, orang akan merasakan ada kekuatan kuasa Tuhan yang hadir dalam pujian itu, sehingga nyanyian pujian itu menjadi satu ungkapan syukur dari setiap orang yang mendengar maupun yang menyanyikan, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Yang penting jangan nyanyinya narik. Ajaib benar, kapan jatuhnya itu ya, padahal tidak begitu, berapa ketuk diperhatikan ya, itu dengan baik. Lewati ya kan dulu-dulu, aduh ajaib benar, aduh padahal nggak yang gitu nyanyinya. Ajaib, itu ibu bapak saudara kekasih, sebenarnya pujian itu kadang orang bilang gini, kidung jemaat nyalgunya nggak enak. Siapa yang bilang itu? Karena Anda mungkin menyanyinya tidak pas notnya, tidak sesuai, nyanyinya lafalnya kurang jelas, jadi dengarnya kayak orang nggak enak. Padahal Bapak Ibu saudara kekasih, tadi saya bilang gubahan-gubahan pujian yang kita nyanyikan dalam kidung jemaat itu juga bukan sembarangan ditulis. Pengalaman iman seseorang yang dia ungkapkan dalam pujian, seperti tadi kidung jemaat nomor 40 ini, Amazing Grace. Itu sama, ada banyak ibu bapak saudara kekasih. Kidung jemaat nomor 26, mampirlah. Iya kalau nyanyinya mampirlah dengar doa ku, jangan orang lain, saya aja. Kapan selesainya? Coba nyanyi yang benar. Mampirlah dengar doaku, lalu dikasih musiknya yang digubah, musiknya dibuat aransemen yang lain, entah itu dikasih akustik, akan luar biasa, makin luar biasa. Bukan hanya kita wah senang kalau orang yang menyanyi di gereja,
wah itu dengan musik, Bapak Ibu bukan masalah musiknya hingar-bingar. Salah pemahamannya. Kalau kita berpikir musiknya yang hebat-hebat, tidak juga. Coba Anda sedang bergumul dengan pergumulanmu, lalu Anda menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Pas lagi bergumul, lagi berdoa, ada dengar pujian itu dengar. Orang lain kau hampiri. Nggak tambah tuh air mata bisa tumpah semua itu tisu habis karena menangisnya luar biasa. Aduh rasanya, aduh sedih. Semakin dikuatkan. Itu. Ibu bapak saudara kekasih, itu bagaimana kita menghayati pujian itu. Karena pujian itu juga kepada Tuhan bukan sembarang dibuat. Tadi saya katakan pengalaman iman itu. Ketika lagi susah, sedih, lalu lagu yang It Is Well, saya lupa apa judulnya di Gita Bakti bahasa Indonesianya. Ya, It Is Well, It Is Well. Itu in my soul itu mengungkapkan bagaimana jiwa dia kuat menerima ketika dia mendengar keluarganya pergi dan dia tetap memuji Tuhan. Sehingga ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajak kita, menghantar kita untuk selalu mengucap syukur dalam hidup ini. Dalam setiap hal yang kita rasakan dan alami, memuji memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Karena di dalamnya itu juga mengandung doa. Dengan demikian ketika kita memuji memuliakan Tuhan, kita sudah berdoa. Apalagi pada hari ini kita mengingat rayakan Hari Ibu. Seperti pujian yang tadi dinyanyikan. Di doa ibuku namaku disebut. Kalimat itu mengandung hal yang luar biasa. Ketika ibu-ibu Anda pergi meninggalkan dunia ini, itu akan dinyanyikan anak Anda dengan air mata yang akhirnya bisa hilang suaranya. Mengapa? Dia ingat bahwa ketika ibunya masih hidup, namanya selalu disebut. Sehingga kalau hari ini dia berhasil, sekalipun ibunya sudah tidak ada, itulah doa dari seorang ibu yang sudah dinaikkan. Sehingga menjadi kekuatan baginya. Sehingga ketika pujian itu dinaikkan, ia merasakan doa ibunya yang pernah dinaikkan kepadanya. Untuk memberi pengharapan, kekuatan baginya. Karena itu, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya. Jadi ketika Daud mengajak mereka untuk memuji memuliakan Tuhan, di dalamnya mengingatkan mereka betapa pentingnya mencari Tuhan. Mencari Tuhan dalam persekutuan dan di dalam doa. Untuk selalu punya waktu berdoa. Apalagi sebagai seorang ibu. Ibu itu tanggung jawabnya juga besar. Ya ibu-ibu ya, besar. Ketika anaknya di dalam kandungan 9 bulan, dia harus menjaga memelihara bayi dalam kandungan supaya lahir sehat. Itu. Ketika sudah lahir masih ada lagi tanggung jawab. Ketika sudah bertumbuh terus bertanggung jawab. Tidak habis. Itu. Kasih ibu sepanjang masa.
dalam kehidupan yang ada. Nah, kasih ibu tuh lewat apa? Doa yang selalu dinaikkan oleh setiap ibu. Itu. Lalu selalu bersyukur. Memang ibu-ibu kalau boleh sih jangan sampai marah-marahnya, bersungut-sungutnya lebih besar dari doanya. Itu. Marah-marahnya bisa 2 jam, doanya 5 menit. Jangan. Sebaiknya doanya yang 2 jam, marah-marahnya semenit kalau boleh. Itu. Supaya apa? Apa yang kita sampaikan, apa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah ungkapan syukur atas hidup yang Tuhan beri. Bagi kita sebagai ibu dengan suami dan anak-anak. Nah, ketika kita mengingat merayakan Hari Ibu saat ini, mari kita semakin perteguhkan doa kita. Mari kita semakin perteguhkan langkah kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Belajar dari Daud bahwa selalu bersyukur atas kehidupan yang Tuhan beri. Baik dan tidak baik keadaan kita, kita harus tetap mengucap syukur. Karena itulah yang patut kita lakukan bagi Tuhan, pemberi hidup bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk ibu-ibu. Amin. Ku tahu
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mau datang kepadamu, menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Biarlah persekutuan kami dengan Engkau lewat doa yang kami naikkan, menghantar kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang terus berdoa berserah, tidak lelah untuk menaikkan doa kami. Apalagi dalam situasi, kondisi saat ini, sampai di penghujung tahun ini, COVID-19 masih terus mewabah dalam kehidupan yang ada. Ya Tuhan, tolonglah kami, berkatilah kami Tuhan, untuk terus melangkah di tengah kehidupan kami saat ini. Gumul kami bawa di hadirat-Mu. Ketika kami bergumul dengan kehidupan kesehatan kami, ketika kami bergumul dengan ekonomi kami, ketika kami bergumul dengan pekerjaan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, teguhkan dan kuatkanlah kami untuk dapat bertahan, berjalan dalam situasi yang ada. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mau berdoa ketika hari ini kami mengingat rayakan Hari Ibu. Tuhan memberkati para ibu dalam kehidupan mereka. Tuhan menolong menguatkan mereka dalam tugas tanggung jawab yang ada. Sebagai saudara, sobat, pelayan Tuhan, istri, Tuhan tolong berkati pimpin kami. Tolong kami Tuhan, sehingga kehadiran kami memaknai kehidupan yang ada. Dalam sikap tutur, doa, segala hal yang kami lakukan sebagai seorang ibu. Dalam keluarga, di tengah masyarakat, dalam pekerjaan kami. Ya Tuhan, berkati lengkapi kami. Biarlah sebagai seorang ibu dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami dari hari lepas hari, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami mau berdoa bagi pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan menyertai memberkati GPIB Jemaat Harapan Baru, para presbiter, pengurus pelkat, komisi panitia, BPPJ, pegawai, seluruh warga jemaat. Kasih karunia dan anugerah Tuhan menyertai memberkati. Kami mau berdoa untuk keluarga Heri Prasetyo, keluarga Ibu Susetyo Ningsi, keluarga Apeles Kawengian, keluarga Jenny Munster. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan keluarga, dalam pergumulan, doa-doa yang mereka naikkan. Tuhan menyertai memberkati senantiasa. Kami mau berdoa Allah Bapa dalam kerajaan surga untuk pemerintah pusat, daerah, sampai di pelosok. Tuhan memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab yang ada. Bangsa dan negara Tuhan memberkati dalam tatanan masyarakat di tengah kepelbagaian. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk Majelis Sinode BP Mupel Bekasi. Tuhan menyertai memberkati selaku gereja dalam menjalankan visi dan misi Tuhan di tengah dunia. Tuhan menyertai memberkati kami selaku gereja-Mu. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka, baik di TK, SD, SMP, SMU, bahkan sebagai mahasiswa. Kasih karunia Tuhan melengkapi mereka dalam pendidikan yang ada, sekalipun mereka harus bersekolah dari rumah. Tetapi kami mau percaya
Tuhan memberkati mereka untuk tetap bersemangat untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Jemaat yang ada dalam kelemahan tubuh dan dalam proses pemulihan, Ibu Santa Rosa Siagian, Ibu Tri Kuspriyatmoko, Ibu Siti Simanjuntak, Ibu Suwarni, Ibu Tun Selano, Ibu Berta Ingkiriwang, Bapak Budiono, Ibu Olga Rondonungu, Bapak Aladin Simanjuntak. Tuhan memberkati mereka. Biarlah pengobatan yang mereka jalani beri kekuatan kesembuhan bagi mereka, sehingga di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami mau berdoa untuk para janda, duda, anak yatim piatu, orang jompo. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan yang ada. Pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan, mencari jodoh atau pasangan hidup, keluarga yang berkerinduan mempunyai anak, ibu dalam masa kehamilan, Tuhan memberkati sampai masa melahirkan. Kami juga berdoa ketika mereka yang bersuka cita atas ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kehidupan mereka pribadi, Tuhan memberkati dalam kesukacitaan atas usia yang bertambah. Biarlah mereka semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab, Efesus 5 ayat 1 dan yang kedua menyatakan, sebab itu jadilah anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi, kita bakti 246, Aku Mau Bersyukur.
Mari kita berdiri berdoa untuk persembahan ini. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini secara langsung di gedung gereja atau melalui cara online, Engkau terima dan berkati. Kiranya kami sebagai gereja-Mu tunduk dan sikap hormat dan patuh untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang adalah harta milik-Mu ini. Ya Tuhan, tuntunlah agar majelis jemaat setia melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka bumi ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita mendengarkan warta sepekan. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Harapan Baru mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Mercy Reso, KMJ GPIB Pilar Asi Bekasi yang melayani pukul 9 pagi. Tuhan memberkati Ibu dalam pelayanannya. Dan kepada organis, pemandu pujian, dan tim multimedia, dan Saudari Karen yang telah mengambil bagian pada ibadah hari ini, Tuhan memberkati. Poin yang kedua, ibadah perayaan Natal Jemaat. Ibadah perayaan Natal Jemaat GPIB Jemaat Harapan Baru Bekasi tahun 2020 akan dilaksanakan secara online melalui channel YouTube GPIB Jemaat Harapan Baru Bekasi pada hari tanggal Selasa 29 Desember 2020. Waktu pukul 19 WIB. Pelayan firman Pendeta Nyonya JM Elizabeth Elmpaldu. Poin yang ketiga, Sakramen Baptisan Kudus Anak. 1. Sakramen Baptisan Kudus Anak akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 26 Desember 2020 waktu pukul 9 WIB, tempat gereja. Poin B, pengembalaan baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 22 Desember 2020, tempat gereja pukul 17 WIB. Poin yang keempat, amplop persembahan syukur hari Natal dan akhir tahun. Sedang diedarkan amplop persembahan syukur hari Natal dan akhir tahun dan tata ibadah keluarga tanggal 24 31 Desember 2020 dan kalender 2021 kepada seluruh jemaat melalui koordinator sektor masing-masing. Pengembalian amplop persembahan dapat melalui koordinator sektor atau melalui kantor Majelis Jemaat GPIB Harapan Baru Bekasi. Poin yang kelima, diingatkan bagi orang tua Pelkat PA untuk mempersiapkan anak-anaknya dalam mengikuti ibadah live streaming Pelkat PA yang dilaksanakan pada setiap hari Minggu pukul 8 WIB. Poin yang keenam, diingatkan bagi orang tua Pelkat PT untuk mempersiapkan anak-anaknya dalam mengikuti ibadah Zoom meeting Pelkat PT yang dilaksanakan pada hari Minggu 6 Desember 2020 pukul 16 WIB.
Jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada jemaat yang merayakan hari ulang tahun dan kelahiran perkawinan pada minggu ini. Tuhan memberkati. Laporan keuangan kas dan bank dapat jemaat membaca dalam warta sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang diberikan apabila dalam laporan keuangan, penerimaan dan pengeluaran ada yang kurang jelas. Diharapkan agar anggota jemaat menghubungi kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja. Untuk pemberitaan selengkapnya dapat jemaat membacanya dalam warta sepekan melalui WA grup Majelis Jemaat dan sektoral. Demikian warta jemaat. Tuhan memberkati. Sambutan Majelis Sinode GPIB dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-92 tahun 2020. Momentum peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember merupakan hari yang sangat istimewa bagi semua perempuan Indonesia, tak terkecuali bagi kaum perempuan GPIB. Momentum ini diperingati sebagai bentuk penghargaan bagi kaum perempuan yang telah berjuang bersama kaum laki-laki untuk merebut kemerdekaan Indonesia serta berjuang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai kaum perempuan, ada berbagai tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada kita, khususnya sebagai seorang ibu. Ibu adalah sosok hebat di dalam kehidupan keluarga karena ibu memiliki peran ganda atau multi peran. Ibu bisa berperan sebagai pendidik yang dapat mencerdaskan kehidupan anak-anaknya. Ibu bisa berperan menjadi manajer yang handal untuk mengatur segala kebutuhan anak-anak, suami maupun dirinya sendiri. Ibu bisa berperan sebagai koki yang selalu memikirkan menu makanan setiap hari dan menyediakannya bagi suami dan anak-anak. Ibu bisa berperan sebagai motivator yang selalu memberikan semangat bagi anggota keluarga dalam mewujudkan cita-cita dan harapannya. Ibu bisa berperan menjadi dokter dan perawat ketika ada anggota keluarga yang sakit, dan masih banyak lagi peran ibu dalam sebuah keluarga atau dalam ranah domestik. Namun peran ibu tidak hanya terbatas dalam ranah domestik saja, tetapi ada juga ibu yang berperan hingga ke ranah publik. Memasuki ranah publik bukan berarti perempuan atau ibu dibebaskan dari tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Peran dalam ranah publik maupun domestik, keduanya harus berjalan secara bersama-sama sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena itu, perempuan khususnya kaum ibu dituntut untuk dapat mengatur waktu, pikiran, dan tenaganya agar kedua tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berbuahkan hasil yang baik pula. Dalam melaksanakan peran sebagai seorang ibu, tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena di balik peran yang kita kerjakan harus ada perjuangan serta pengorbanan di dalamnya. Tetapi sebagai perempuan Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan kekuatan serta kemampuan bagi kita agar dapat menghadapi setiap tantangan dan kesulitan hidup yang hadir dalam setiap perjuangan yang kita lakukan. Perayaan Hari Ibu tahun ini dipastikan sangat berbeda karena dilakukan tengah pandemi virus corona. Hampir 1 tahun sudah bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia telah hidup berdampingan dengan virus corona yang mengubah berbagai tatanan hidup manusia. Banyak hal yang tiada bisanya, tetapi sekarang harus kita lakukan dan biasakan agar dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus corona.
Contohnya, menggunakan masker jika berada di luar rumah, jaga jarak jika berada di tengah-tengah kerumunan orang, dan rajin mencuci tangan. Inilah kehidupan dengan tatanan baru atau new normal. Virus corona tidak hanya mengubah tatanan hidup manusia, tetapi juga kondisi perekonomian ikut terganggu. Angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi, bahkan angka perceraian terus meningkat. Kondisi ini membuat banyak orang menjadi khawatir dan bertanya-tanya, kapankah pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir? Bagaimana kira-kira kehidupan kita ke depan? Akankah kehidupan kembali normal seperti biasa? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita harus kembali berefleksi serta bertanya, sebagai kaum perempuan, apakah yang akan kita lakukan di tengah-tengah kondisi seperti saat ini? Apakah kita juga akan ikut tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan kekhawatiran serta di atas seperti di atas? Jawabnya tentunya tidak. Kaum perempuan GPIB harus bangkit dan melakukan berbagai peran yang telah Tuhan anugerahkan, terutama dalam panggilan bersama menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Pandemi saat ini menantang kita sebagai perempuan GPIB untuk mengenal, menggali, serta mengembangkan potensi diri agar dapat menjalani kehidupan di era new normal dengan hati yang teguh serta langkah yang pasti untuk menolong mereka yang sedang menangis dan merintih akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini, baik yang berdampak secara ekonomi maupun kesehatan. Karena sebagai perempuan-perempuan GPIB, kita diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong bagi mereka yang sedang mengalami berbagai penderitaan hidup. Untuk itu, mari kaum perempuan GPIB, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Selamat Hari Ibu 2020, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera, perkenankanlah, percakapkanlah, beritakanlah dan lakukanlah perintah Tuhan untuk menghadirkan kedamaian, kesetaraan, keadilan dan kemuliaan Allah dalam hidupmu. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.